Puji Tuhan sekali ya, hari ini kembali kita dapat menemani adik-adik lagi. Sungguh tidak terasa, 1 minggu telah kita lewati. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita ingin menenangkan hati kita ingin duduk yang manis, kita ingin mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Tuhan yang berkuasa atas matahari, Hujan, gunung, laut. Dan Tuhan Yesus selalu ada buat kita semua, baik waktu kita senang maupun kita susah. Betul sekali adik-adik, Tuhan Yesus adalah Tuhan atas kita semua. Kakak ajak kita nyanyikan satu buah lagu yang berjudul He is the Lord. Yuk adik-adik kita semua bangkit berdiri. Lagu ini ada gerakannya ya, ikuti kakak ya. He is the Lord. He is the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He is the Lord of the good time, the Lord of the pain. He is the Lord of the mountain, the Lord of the sea. He is the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. He is the Lord. He is the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He is the Lord of the good time, the Lord of the pain. He is the Lord of the mountain, the Lord of the seas. He is the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Adik-adik, mari kita berdoa ikuti kakaknya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Kami mempunyai Tuhan yang hebat. yang hebat. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Tuhan, pagi ini kami mau datang beribadah kepada Engkau. Kami mau menyerahkan Setiap kami ke ke dalam pimpinan Tuhan. Biarlah setiap kami boleh mengikuti ibadah dengan baik. Kami juga menyerahkan kakak sekolah minggu yang akan bercerita. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini adalah hari yang luar biasa sekali untuk memuji Tuhan. Betul gak Kak Desi? Betul. Nah adik-adik, kita akan mengangkat pujian Is a Great Day. Kita masih berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan sukacita. It's a great day. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great day. It's a
tapi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengarkan tidak hanya kita dengar saja, Tapi harus ada di dalam hati kita. Tapi bukan cuma di hati Kak Lina, tapi harus bertumbuh dan berbuah. Nah adik-adik, kita angkat pujian firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. berbuah, 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 berbuah. Silakan duduk adik-adik. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, duduk yang manis. Ikutin Kak Desi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Tuhan berikan. Kami masih boleh Masih boleh beribadah beribadah kepada Tuhan. kepada Tuhan. Teristimewa Istimewa pada saat ini pada saat ini kami akan kami akan mendengarkan mendengarkan kebenaran kebenaran firman Tuhan firman Tuhan yang akan disampaikan yang disampaikan oleh Kak Ana. oleh Kak. Biarlah Tuhan Biarlah Tuhan ajar kami ajar kami mengerti mengerti akan firman Tuhan. akan firman Tuhan. Kami serahkan Kami serahkan waktu ini Waktu ini ke dalam tangan Tuhan. ke dalam tangan Kami berdoa Kami berdoa hanya di dalam nama hanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, hari ini kita akan belajar apa sih itu ibadah, apa artinya ibadah, dan kepada siapa sih kita harus beribadah. Nah, sebelum dimulai, kakak mau bertanya kepada adik-adik. Adik-adik, menurut adik-adik, ibadah itu apa sih? Sudah tahu jawabannya? Nah, jawab dalam hati saja ya. Yuk, kakak mau kita menyaksikan jawaban dari teman-teman kita. Teman-teman, menurut teman-teman, ibadah itu apa sih? Ibadah itu memuji nama Tuhan. Menyembah Tuhan. Ibadah itu memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Wah, betul sekali kata teman-teman ya, adik-adik ya. Ibadah itu menyembah Tuhan. Ibadah itu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibadah itu juga mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kakak mau tanya lagi kepada adik-adik dan juga kepada teman-teman kita. Kita dengarkan jawaban mereka ya. Berapa lama sekali sih kamu beribadah? Berapa lama sekali kamu beribadah? Kita saksikan. Seminggu 2 kali. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Nah, adik-adik, jawaban dari teman-teman kita adalah ada yang bilang 1 minggu 1 kali dalam beribadah. Ada yang bilang dalam 1 minggu 2 kali beribadah. Adik-adik, setelah kakak tanya kembali lebih lanjut kepada Wewe, kenapa dia ibadahnya 1 minggu itu ada 2 kali? Rupanya di sekolahnya juga ada ibadah. Jadi dia ibadah di sekolah minggu, dia juga ibadah di sekolah. Demikian juga Aping ya sama si Michael. Rupanya mereka waktu di sekolah mereka juga ada ibadah. Cuma waktu ditanyai mereka ingatnya hanya ibadah sekolah minggu. Jadi 1 minggu 1 kali. Nah, adik-adik, kakak juga berharap adik-adik juga begitu. 1 minggu 1 kali. Pasti ada ibadah sekolah minggu ya adik-adik ya. Paling sedikit 1 minggu ada ibadah 1 kali, yaitu ibadah sekolah minggu. Nah, pertanyaan selanjutnya, adik-adik coba jawab dalam hati dan kita dengarkan jawaban dari teman kita. Waktu ibadah nih, apa saja sih yang adik-adik lakukan
berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik kita sudah mendengarkan jawaban dari teman-teman kita. Apa yang kita lakukan waktu ibadah? Apa? Ya, kita memuji nama Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya itu, kita juga berdoa kepada Tuhan. Lalu kita juga memberikan persembahan. Nah, sekarang kita dengar lagi pertanyaan jawaban dari teman-teman. Nah, adik-adik boleh jawab dalam hati ya. Nah, waktu ibadah boleh tidak kita itu waktu kakak suruh nyanyi, kita tidak nyanyi. Waktu berdoa kita ganggu-ganggu adik kita atau ganggu-ganggu teman kita. Waktu beribadah di rumah online atau waktu ibadah di gereja kita makan-makan. Boleh tidak? Atau waktu ibadah kita main-main HP, ganggu-ganggu teman kita. Boleh tidak adik-adik? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Adik-adik pasti setuju kan dengan jawaban dari teman-teman semua? Pasti semua jawabnya tidak boleh Kak, tidak boleh. Waktu beribadah tuh tidak boleh main-main, tidak boleh makan-makan atau baring-baring, tidak boleh juga tidak ikut nyanyi ya, tidak boleh seperti orang sedang menonton, ya kan adik-adik kan? Nah adik-adik sekarang pertanyaan terakhir, adik-adik jawab ya dalam hati dan juga kita akan dengarkan jawaban teman-teman kita. Menurut adik-adik, bagaimana sih sikap yang benar saat beribadah? Saat firman Tuhan tidak jalan-jalan, saat berdoa tidak main-main. Tidak boleh mengganggu teman atau saudara. Hormat dan fokus. Wah, adik-adik kita sudah mendengarkan jawaban dari teman-teman kita. Hebat-hebat ya jawabannya. Ada yang bilang sikap yang benar waktu saat ibadah adalah, ada yang bilang harus fokus. Wah, ada yang bilang tidak boleh ganggu-ganggu saudara atau teman. Ada yang bilang apalagi waktu dengarkan firman Tuhan tidak boleh jalan-jalan Kak. Nah, waktu berdoa tidak boleh main-main katanya. Mantap-mantap jawaban dari teman-teman kita ya. Adik-adik pasti juga punya jawaban yang mirip dengan jawaban dari teman-teman kita, betul? Ya. Nah, itulah bagaimana sikap kita itu saat beribadah. Tidak boleh bermain-main. Saat ibadah kita bernyanyi. Kalau kakak suruh nyanyi, kita bernyanyi. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan dengan baik. Pada saat berdoa, kita berdoa dengan sopan ya adik-adik. Itulah cara kita menyembah Tuhan dalam beribadah. Adik-adik, kakak berada di mana sekarang ini? Ini adalah gedung gereja, tempat anak-anak Tuhan beribadah kepada Tuhan, tempat anak-anak Tuhan menyembah Tuhan. Nah adik-adik, zaman dahulu bangsa Israel pada saat mereka mau beribadah kepada Tuhan, mereka bukan beribadah di tempat yang seperti tempat yang megah seperti sekarang ini. Ada gedungnya yang tetap yang tidak akan berpindah-pindah, tapi mereka beribadah di kemah suci. Kenapa begitu? Karena zaman waktu itu bangsa Israel, mereka kan waktu itu dijajah oleh bangsa Mesir ya adik-adik ya. Jadi Tuhan membawa mereka keluar, membebaskan mereka dari bangsa Mesir itu. Nah, akhirnya mereka harus menempuh perjalanan selama 40 tahun di padang gurun. Jadi dalam perjalanan mereka juga perlu beribadah kepada Tuhan adik-adik. Maka Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun kemah suci, tempat bangsa Israel bisa beribadah. Jadi dalam perjalanan walaupun mereka berpindah-pindah, tapi mereka tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Yaitu makanya mereka beribadah di mana? Di kemah suci itu ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sejak bangsa Israel sudah tinggal di tanah perjanjian ya, tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka, dan mereka sudah punya raja, maka ada satu anak Tuhan,
raja yang begitu sayang kepada Tuhan, yaitu dia adalah raja yang kedua, yaitu namanya adalah Raja Daud. Dia begitu rindu untuk membangun bait suci, tempat bisa di mana bangsa Israel bisa beribadah secara tetap kepada Tuhan. Nah, dia punya kerinduan itu, maka dia mulai mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun untuk membangun bait Allah itu, adik-adik. Nah, Daud mengumpulkan kayu-kayu, bahkan dia juga mengumpulkan emas dalam jumlah yang banyak dan juga perak, adik-adik. Nah, dia kumpulkan itu maksudnya dia adalah untuk membangun bait Allah, karena dia sangat sayang kepada Tuhan. Dia ingin bangsa Israel juga bisa beribadah secara tetap di bait Allah. Tapi sayangnya Tuhan tidak berkehendak Daud yang membangun bait suci itu. Tuhan ingin yang membangun bait suci itu adalah Salomo, anaknya Daud. Dan benar, adik-adik, pada saat Salomo sudah menjadi raja, Tuhan memerintahkan Salomo untuk membangun bait suci itu. Nah, bait suci itu dibangun oleh Raja Salomo dengan begitu megah, dengan begitu indah, adik-adik. Di dalamnya terbuat dari banyak emas. Nah, adik-adik, Raja Salomo sangat terkenal waktu itu karena dia sudah bisa berhasil membangun bait suci yang begitu megah. Tapi nama Raja Salomo lebih terkenal lagi karena kepintarannya, karena hikmat yang Tuhan berikan kepada dia. Dia menjadi raja yang begitu bijaksana, bisa memutuskan banyak hal, adik-adik. Nah, hari ini kita akan belajar dari Raja Salomo. Juga ada satu raja namanya Raja Yerobeam. Nah, mereka ini awalnya adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang taat dan sayang kepada Tuhan. Tapi akhirnya mereka menjadi tidak taat lagi. Mereka malah menyembah berhala, menyembah kepada patung-patung, adik-adik. Nah, kita akan melihat bagaimana Tuhan tidak suka orang-orang yang sudah begitu taat kepada Tuhan berubah hatinya, pindah hatinya menjadi menyembah berhala, tidak setia lagi, adik-adik. Adik-adik, kita akan melihat bagaimana kerajaan Israel yang telah Tuhan berkati itu Tuhan berikan hukuman dan pecah menjadi dua buah kerajaan. Nah, hal itu terjadi pada zaman kerajaan setelah Raja Salomo. Bagaimana ceritanya? Mari kita ikuti kisah berikut ini. Salomo juga mendirikan istana untuk tempat tinggalnya yang dibangun selama 13 tahun. Salomo memperlengkapi bait suci dengan berbagai perkakas dari tembaga dan emas. Setelah bait suci selesai, imam-imam meletakkan tabut perjanjian di ruang Maha Kudus, maka awan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Salomo berdoa menaikkan pujian dan pengagungan kepada Tuhan Allah Israel. Ia berdoa agar ketika bangsa Israel memohon kepada Tuhan dengan mendatangi atau berkiblat pada bait suci, Tuhan akan selalu berkenan untuk mendengarkannya. Salomo memberkati seluruh bangsa Israel lalu mempersembahkan korban bagi Tuhan sebagai tanda pentahbisan dan perayaan selesainya bait suci. Ratu negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, lalu mengunjunginya dengan membawa banyak pemberian. Ratu Sheba sangat kagum dengan hikmat yang dimiliki Salomo. Ketika pulang, Ratu Sheba juga menerima banyak pemberian dari Salomo. Raja Salomo jatuh cinta pada banyak perempuan asing. Ia memiliki 700 istri dan 300 gundik. Akhirnya, Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Tuhan sangat marah dan sebagai hukumannya, Tuhan akan mengoyakkan kerajaan Israel menjadi dua dan memberikan separuhnya kepada orang lain. Tuhan membangkitkan lawan-lawan Salomo dari bangsa-bangsa di sekelilingnya. Tuhan juga membangkitkan Yerobeam bin Nebat, seorang pegawai Salomo yang akan menerima separuh kerajaan, sesuai nubuat Nabi Ahiya. Akhirnya Salomo mati setelah memerintah selama 40 tahun. Anak Salomo yang bernama Rehabeam menjadi raja menggantikan Salomo.
Setelah Rehabeam dinobatkan menjadi raja, ia menolak meringankan beban pekerjaan rakyat, sehingga 10 suku Israel yang dipimpin Yerobeam memisahkan diri. Hal ini memang sudah diatur Tuhan karena dosa Salomo. Akhirnya Israel terpecah menjadi 2 bagian. Yang pertama, kerajaan Yehuda dipimpin oleh Rehabeam, terdiri dari 2 suku, Yehuda dan Benyamin, ditambah dengan orang Lewi dan para imam yang disingkirkan oleh Yerobeam. Yang kedua, kerajaan Israel dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat, terdiri dari 10 suku Israel sisanya. Yerobeam melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia membuat berhala lembu emas, tempat ibadah sendiri, tata ibadah sendiri, hari raya sendiri, dan mengangkat imam sendiri. Tuhan memerintahkan abdi Allah dari Yehuda untuk memperingatkan Yerobeam, tetapi Yerobeam tetap menolak untuk bertobat. Adik-adik, bagaimana tadi dengan video yang tadi sudah lihat kan? Bagaimana Raja Salomo, dia begitu diberkati oleh Tuhan. Dia diberikan kepintaran, hikmat. Lalu dia diberikan bukan hanya itu, kekayaan. Wah, dia kaya sekali ya adik-adik. Bukan hanya itu, dia juga sangat terkenal adik-adik. Tapi Raja Salomo lupa dengan Tuhan. Pada masa tuanya, dia malah menjadi menyeleweng. Dia malah menjadi menyembah patung, menyembah berhala. Dia tidak sayang lagi kepada Tuhan. Dia tidak menyembah kepada Tuhan lagi. Nah, adik-adik, demikian juga Yerobeam. Yerobeam sudah diberkati oleh Tuhan. Kerajaan Israel pada zaman setelah Raja Salomo pecah menjadi 2. Sebagian kerajaan yang sebelahnya, kerajaan Israel, dikasihkan kepada Yerobeam. Kerajaan yang sebelahnya lagi, kerajaan Yehuda, dikasihkan kepada anaknya Salomo, yaitu Rehabeam. Tapi Yerobeam yang memimpin kerajaan Israel tidak bersyukur kepada Tuhan. Dia malah apa adik-adik? Malah mengajak bangsa Israel menyembah kepada patung adik-adik. Nah adik-adik, sikap yang demikian adalah sikap yang membuat hati Tuhan sedih. Tuhan tidak senang. Tuhan yang sudah begitu sayang kepada umatnya dilupakan adik-adik. Bangsa Israel, mereka sudah lupa kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan begitu baik memimpin mereka. Waktu dulu, waktu 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan menyertai mereka dengan tiang api, dengan tiang awan, mencukupkan segala kebutuhan mereka. Mereka nggak perlu bekerja, hanya melakukan perjalanan. Tapi mereka juga tidak bersyukur. Nah, mereka juga lupa. Mereka juga lupa waktu kapan? Waktu mereka sudah diberikan tanah perjanjian oleh Tuhan. Tuhan sudah memberikan tanah yang subur, tanah yang luas. Kerajaan-kerajaan bisa mereka kalahkan. Mereka bisa menguasai tanah-tanah negara asing. Tapi akhirnya mereka pun lupa kepada Tuhan. Mereka menyembah patung lagi, adik-adik. Lagi dan lagi, adik-adik. Mereka lupa dengan Tuhan mereka. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di zaman saat ini, apakah kita boleh seperti bangsa Israel itu, seperti Salomo, seperti Yerobeam? Apakah boleh begitu? Tentu tidak boleh adik-adik. Adik-adik, kita harus mengingat pencipta kita. Dialah Tuhan kita. Dia yang menciptakan diri kita. Tanpa Dia, kita tidak ada sampai saat ini. Orang tua kita pun tidak ada sampai saat ini. Maka kepada Dia sajalah Tuhan yang boleh kita sembah. Bukan yang lain, bukan patung, bukan berhala, bukan dewa-dewa, bukan Allah lain, tetapi kepada Tuhan saja. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang telah mati bagi kita, yang menyelamatkan kita. Dia bukan hanya menciptakan kita, tapi Dia tahu kita manusia sering berontak, sering berbuat dosa. Dia mau datang menyelamatkan kita. Supaya apa? Kita tidak binasa, kita tidak masuk neraka, tapi kita bisa beroleh surga, bisa bersama-sama berkumpul lagi dengan Tuhan. Adik-adik, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik menyembah kepada Tuhan saja? Apakah adik-adik sudah setia beribadah kepada Tuhan? Apakah ada adik-adik setiap minggu beribadah kepada Tuhan?
Walaupun sekarang corona, toh masih bisa beribadah, tidak bisa datang ke gereja, tapi masih bisa ibadah online. Sudahkah adik-adik sungguh-sungguh saat beribadah? Apakah sudah serius saat beribadah? Ataukah malah main-main? Menganggap itu hanya sebuah tontonan. Saya lagi nonton, bukan ibadah. Tidak boleh begitu adik-adik. Kita harus dengan penuh kesungguhan hati menyembah Tuhan. Nah, tadi ada teman-teman yang bilang kan harus fokus. No, tidak boleh main-main. Tidak boleh katanya, ya kan? Tidak boleh main-main. Saat ibadah, ibadahlah dengan sungguh-sungguh setiap minggu. Bukan kadang ibadah, kadang nggak ada, kadang ibadah. Kalau lagi rajin ya ibadah. Kalau lagi malas ya udah nggak. Main game aja lebih seru. Atau mungkin alasan yang lain. Sibuk lah, harus belajar lah. Padahal kan tidak seluruh waktunya dipakai untuk belajar kan. Nah adik-adik, kepada Tuhan kita wajib untuk beribadah setiap minggu. Tapi apakah ibadah hanya sampai sebatas itu saja? Setiap minggu sajakah? Sudah selesai? Oh, saya hadir ibadah. Ibadah mulai, saya ibadah. Bernyanyi, kakak suruh nyanyi, saya juga bernyanyi. Berdoa, saya juga berdoa dengan sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Sudah doa sungguh-sungguh, sudah dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh, sudah memuji Tuhan juga dengan sungguh-sungguh, memberikan persembahan juga sudah ada. Tapi selesai ibadah, saya lupa dengan cerita firman Tuhannya. Lalu saya mulai berbohong, mulai tidak hormat dengan orang tua. Apakah boleh begitu? Tidak adik-adik. Kakak kenalkan satu istilah, ibadah yang sejati. Anak-anak Tuhan bukan hanya harus beribadah setiap minggu kepada Tuhan, tapi ibadah anak-anak Tuhan adalah harus ibadah yang sejati. Apakah ibadah yang sejati itu? Ibadah yang sejati itu adalah sudah mendengarkan firman Tuhan waktu ibadah hari Minggu itu, lakukan setelah itu. Bukan minggu ini saya sudah mendengar, saya lakukan, lalu saya lupa minggu depan ada firman Tuhan yang baru lagi, ibadah lagi, firman Tuhan yang baru lagi, saya dengar lagi. Lalu saya lupa firman Tuhan yang kemarin-kemarin saya dengar. Tidak, adik-adik. Kita tetap ingat, simpan firman Tuhan dalam hati kita. Lalu kita lakukan supaya kita ingat terus. Lalu minggu depan dengar cerita lagi, lakukan lagi. Itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang kita lakukan setiap hari, setiap waktu. Bukan hanya ingat waktu ibadah kita dengar, lalu setelah itu kita lupakan. Jadi ingat ya dengan firman Tuhan tersebut. Yuk adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, adik-adik ambil Alkitabnya, kita buka ya. Yuk, ayat hafalan hari ini kita ambil dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1. Kitab Roma pasal 12 ayat 1. Kakak bacakan ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat firman Tuhan ini sangat terkenal. Memang dia agak panjang, pelan-pelan saja hafalnya ya adik-adik ya. Waktu kecil, waktu sekolah minggu kakak juga ada hafal ayat firman Tuhan ini. Pelan-pelan hafalnya, nanti sebelum jam 12 kirimkan ke Kak Sui. Mari kita berdoa. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah hadir sebagai satu-satunya Tuhan yang boleh kami sembah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai hidup kami, memberkati hidup kami, menjadi Tuhan kami, bahkan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu sayang kepada kami. Biarlah kami boleh belajar dari bangsa Israel, dari Salomo, dari Yerobeam,
bahwa kami harus taat kepada Engkau saja ya Tuhan. Seumur hidup kami mau setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Bagus banget ya Kak Lina? Betul Kak Soy. Ingat ya adik-adik, harus rajin beribadah. Apalagi nih Kak Lina? Harus melakukan firman Tuhan. Betul sekali adik-adik. Ya adik-adik, kita mau meresponi firman Tuhan, kita mau memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan dengan cara transfer ke rekening gereja. Ini ya adik-adik nomor rekeningnya. Atau adik-adik dapat simpan dulu. Nanti kalau kita semua bisa beribadah lagi, adik-adik bawa persembahannya ke rumah Tuhan. Oke adik-adik? Yuk kakak ajak kita nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Taat. Taat. Sambil bergerak ya adik-adik. Seperti lagu yang kami nyanyikan barusan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, yang taat menjalankan firman Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau terus menjaga, memimpin hidup kami. Sebagai ucapan syukur kami boleh memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh dipakai untuk sekolah minggu GKKB Serdang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah adik-adik, sungguh tidak terasa kita sudah selesai beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita akan mengangkat pujian. Bapa, terima kasih. Bapa
Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan, kiranya ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami satu minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, pimpin kami ya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa adik-adik.